Saya melihat seorang pria penuh dengan rasa takut dan cemas. Tanggal lahir berapa yang Roy maksud? Saya memilih angka kelahiran nomor 27. Ada beberapa catatan, bahkan ada kata Tidak setia. Helvi tidak setia dan kabur sama istri orang. Helvi tampak masih muda tapi pengalaman hidup sudah banyak kayaknya. Silakan diceritakan seperti apa. Dulu awalnya saya mempunyai mantan. Mantan saya itu adalah istri muda pengusaha batu bara di Kalimantan. Awal kami ketemu, dulu saya sebagai modeling di sebuah tempat klub. Tunggu sebentar saya. Kenapa sih? Lo jangan main hati. Apa? Iin yang lo pacarin itu. Dia itu istri seorang pengusaha. Terus kenapa? Hah? Lo gak mikir resikonya? Tenang aja. Lagian suaminya juga nggak tahu. Oh ya, satu hal. Dan suaminya nggak akan pernah tahu. Kamu cari Iin sampai ketemu. Dan kalau kamu lihat dia sama seorang laki-laki, angkut sekalian. Jalan. Gawat. Ada Pak Sabto. Gua harus sembunyi nih. Dan setelah itu kami menjalin pacaran. Semenjak menjalin pacaran itu hidup saya kacau. Saya setiap malam dugem mulu. Dan setelah itu saya kuliah semester 2, saya berhenti. Bu, Helpi capek kuliah terus. Helpi juga bosan dengan kegiatan yang gitu-gitu aja. Helpi juga butuh menikmati hidup Helpi, Bu. Helvi, hidup itu hanya sekali dan pergunakan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Helvi, Ya? kapan kamu ngelamar aku? Kamu nggak akan dapat kepastian dari dia. Ya, Pak. Ayo pulang. Bapak nggak senang kamu duduk berdua-duaan sama dia. Oh, lepasin aku. Apa kata orang? Dan kamu, Helvi, tolong jauhi anak saya. Pak, saya mohon sama Bapak, Pak. Jangan larang saya buat dekat sama Aisyah, Pak. Saya sangat menyayangi anak Bapak. Sampai kapanpun, saya tidak akan merestui kamu menikahi Aisyah. Selama kamu masih ke tempat maksiat-maksiat itu. Ayo, ayo pergi! 1 bulan kemudian, saya nggak tahan. Dan dia selalu hubungin saya juga. Kami ketemu lagi. Setelah ketemu lagi, kami menjalin lagi. Saya berani lagi ke rumah itu. Udahlah, kamu nggak usah kesel-kesel kayak gitu. Kamu tahu sendiri kan kalau Aisyah itu anak pesantren. Ya aku tahu. Tapi aku nggak suka aja sama bapaknya itu. Sok suci. Ya semua orang tua itu kan pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau misalkan kamu mau, kamu masih bisa kok untuk ngelamar Aisyah. Emang kamu nggak apa-apa kalau aku jadi sama Aisyah? Ya aku nggak apa-apa dong sayang. Kan kita masih tetap bisa berhubungan sembunyi-sembunyi kayak gini. Kamu bener juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepaskan anakku. Tidak pantas kamu pegang-pegang tangan anakku seperti itu. Aisyah, aku udah denger semuanya. Aku tahu kamu mau dijodohin, kan? Tolong Aisyah, kamu jangan mau dijodohin sama dia. Tolong pikirin aku.
mencintai kamu, Aisyah. Maafin aku. Aku nggak bisa ngebantah omongan Bapak. Semua ini gara-gara lo! Tolong Pak, pisahin Pak. Lo pikir gak ada perempuan lain, ha? Harus lo deketin cewek gue, ha? Lepasin! Jangan bikin onar kamu di rumah ini. Pergi! Helvi, ada satu hal yang kamu harus tambahkan di sini. Saya mendengar dalam penglihatan batin saya, kamu juga ada kecenderungan mencintai seseorang yang lebih tua. Udah ketahuan duluan sama kamu. Maksudnya ketahuan apa ya? Ini dari aku buat kamu. Mobil ini buat aku. Iya, anggap aja ini tanda cintaku buat kamu. Makasih banget ya, sayang. Iya, sayang. Aku seneng banget sama hadiah dari kamu ini. Jadi kamu suka kan? Suka. Aku suka banget sama mobilnya. Ya udah kalau gitu sekarang kita masuk ya. Saya harus support warga nih. Sayang, Iya. kamu tahu nggak apa yang aku suka dari kamu? Mata kamu, pokoknya semua tentang kamu aku suka. Bisa aja kamu. Mana dia? Ayo, kita geledah aja. Keluar, keluar lo! Keluar! Helvi sepertinya itu ada warga Helvi. Aku harus cepet-cepet saya. Win, keluar! Keluar lo! Mana dia? Ada apa nih, Pak? Kami tahu kalau ibu sering bawa orang asing ke rumah ini. Iya, maksud Bapak apa? Ayo dah, ayo kita lihat. Ayo, kita aja. Masuk. Kalian tidak bisa seenaknya masuk rumah orang, ngerti? Bu, kami nggak percaya sebelum kami ngecek. Ayo, kita masuk. Masuk aja. Awas. Gimana? Ada? Di atas sana? Kamar sana? Udah saya bilang kan, di sini itu nggak ada siapa-siapa. Dengerin baik-baik ya. Kalian semua udah mengganggu kenyamanan saya dan saya bisa tuntut kalian semua. Ya sudah, kalau begitu saya minta maaf dan kami permisi. Ayo. Helvi. Helvi sepertinya mereka sudah curiga sama kita berdua. Kamu harus hati-hati ya. Ini gawat. Sepertinya aku harus buru-buru pulang sekarang. Pakai mobil baru dari kamu ya. Iya, aku ikut ya. Biar aku bisa bawa balik mobilnya lagi. Aku takut mereka curiga. Sekalian aku juga pengen ketemu ibu kamu. Ya udah kalau kayak gitu kita pergi sekarang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bu melongo? Mingkem Bu, mingkem. Nanti lalat masuk lagi. Helvi, itu mobil siapa? Ayo Bu, kenalin. Saya Iin, saya temannya Helvi. Naiin, mari silakan masuk. Oh, udah nggak usah Bu, saya langsung aja. Tadi cuma nganterin Helvi aja. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Helvi, kamu itu hati-hati ya. Jangan mainin anak gadis orang. Apalagi dia itu anak orang kaya. Udah deh Bu.
Helpi tuh udah capek setiap pulang ibu ceramahin mulu. Apalagi dicurigain. Udah Ibu ya. Ibu masuk ya. Ayo Ibu. Love you. Helvi. Udahlah, kamu gak usah kesel-kesel kayak gitu. Namanya juga orang tua lagi ngasih tahu anaknya. Ya tapi kata siapa coba aku nggak kerja? Kerjaan aku kan jelas, sayang. Kerjain kamu. Kamu bisa aja. Kalau itu emang kerjaan tetap kamu. Oh iya, tadi aku beliin ibu kamu perabotan. Biar dia seneng. Oh ya? Ya ampun, kamu baik banget sih. Benar dugaan saya. Kalian berdua sudah mempermainkan saya. Mas, aku bisa jelasin ini semua, Mas. Gak ada yang perlu jelasin, saya sudah lihat sendiri. Saya akan bunuh laki-laki ini di depan kamu. Helvi, kamu pergi dari sini, Helvi. Mas, udah Mas. Mas, aku mohon, Mas, udah Mas. Kamu sudah main kucing-kucingan sama saya, ya? Sekarang giliran saya menangkap buruannya. Dia nggak akan bisa lari kemana-mana. Dengar kamu, dengar. Mas, aku mohon dengerin aku dulu, Mas. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Aku bisa jelasin. Hei! Jangan lari lu! Apa? Mau lari kemana lu? Ayo! Enggak. Diam! Kita kan gak ada masalah, ngapain lu ngejar gua? Kamu sudah coba-coba bikin masalah dengan bos saya. Makanya bos nyuruh saya untuk tangkap kamu hidup atau mati. Hah? Ayo ikut! Masa bodoh? Tekan gua patah, Pak. Lepasin. Lepasin juga. Jadi dari sana kita... Siang, Pak. Ya, siang. Ada yang bisa dibantu? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Aneh tuh orang. Tapi setelah 1 bulan kemudian, saya nggak tahan. Dan dia selalu hubungin saya juga. Kami ketemu lagi. Setelah ketemu lagi, kami menjalin lagi. Saya berani lagi ke rumah itu. Setelah sekitar tahun 2012 ya kayaknya. 2013. Saya itu lagi ke Sungai Danau. Sungai Danau itu rumah dia di sebuah pertambangan batu bara. Dan setelah itu saya baru nyampe, ternyata ada lewat sebuah mobil kan. Mobil ini biasanya dipakai dia. Setelah lewat mobil, saya di pinggir jalan, terus ternyata yang bawa mobil ini suaminya. Dan setelah itu, dia langsung nelpon saya, "Kamu kenapa muncul di situ?" katanya. Saya nggak tahu, kata saya. "Cepat kamu lari," katanya. Ini kan mobilnya Iin. Halo, sayang. Ya, ini aku udah deket sama rumah kamu, tapi tiba-tiba mobil aku overheating. Jadi aku berhenti di jalan sekarang, tapi aku lihat mobil kamu lewat barusan. Cuman aku mau tanya, yang bawanya laki-laki, siapa itu? Woi! Jangan kabur lu! Jangan kabur! Aduh, mana larinya dia? Cepat. Awas. Mana? Cari sana. Ayo, sana. Assalamualaikum. Bu, Helpi, Bu. Bu, Ibu nggak pernah ngajarin kamu buat rebut istri orang. maafin Helpi, Bu. Kamu tahu bagaimana perasaan ibu waktu suaminya Iin datang ke rumah ini marah-marah dan nyariin kamu? Bu. Maafin Helpi, Bu. Pergi kamu dari sini, pergi dan jangan kembali
sekali lagi. Bu! 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 Mami Helmi, Bu! Di tahun 2014 saya bekerja di sebuah bank. 1 tahun saya bekerja, saya resign. Setelah resign, saya berangkat ke Jakarta. Saya pengen ikut dunia entertain. Tapi setelah 2 bulan kemudian, dia samperin saya balik lagi ke Banjarmasin. Aduh, gak habis pikir gua. Lu kenapa? Dari tadi gue perhatiin lu kayaknya bingung gitu. Siapa tahu gue bisa bantu. Saya nggak apa-apa, Mas. Saya cuma bingung aja, saya udah melamar kerja ke sana kemari, tapi tetap aja nggak ada satupun perusahaan yang mau terima saya. Oh gitu. Lu ganteng, penampilan lu bagus, menarik pula. Gimana kalau misalkan lu jadi model tempat gue? Apa? Model? Iya, jadi model. Saya mau jadi model. Oke, kalau emang lo mau, ya udah. Oke, Kita oke. mau ke sekarang. Oke, udah. Semangat ya. Ya. Break dulu ya. Oke. Oke, cocok. Halo. Ini siapa? Iin ya? Kamu ngapain sih nelpon aku lagi? Gak bisa. Pokoknya aku minta kamu jangan pernah datang ke rumah aku lagi. Aku udah gak peduli. Mau kamu udah dicerai kayak sama Pak Sabto. Intinya, hubungan kita udah gak bisa dilanjutin lagi. Ini orang maunya apa sih? Gue udah hidup tenang. Sekarang dia malah bikin hidup gue stres lagi. Hah, apes banget sih. Oh, jadi kamu masih berhubungan sama dia ya? Hah? Dengar ya, kamu nggak boleh kemana-mana. Tetap di rumah ini sampai semua masalah ini selesai. Dengar itu. Jono, Wondo. Ya bos. Kalau ada yang mencurigakan, segera hubungi saya. Ya. Siap bos.
dia? Cepat banget larinya. Aduh. Lolos. Saya diliatin itu surat cerai sih. Cuman tulis tangan aja, sama di atas materai tanda tangan sama Pak Hajinya sama dia. Gitu. Sebenarnya dia udah talak 3, cuman secara hukum belum. In, Mas, kok kamu bisa ada di sini? aku kangen sama kamu, Helvi. Terus gimana caranya kamu bisa tahu alamat aku di sini? Ya aku udah tanya ke semua orang dan aku udah tanya ke semua teman-teman kamu, tapi syukurnya sekarang aku udah ketemu alamat kamu. Iya, udah ya. Aku minta sekarang kamu jangan ganggu aku lagi ya. Helvi, dengar. Aku sekarang udah bercerai sama suami aku. Serius? Iya. In, sekarang kamu harus ikut aku masuk. Halo bos, mereka sudah ketemu. Kamu jujur sama kami, apakah pernah kecelakaan sampai sampai apa Kak? hamil? Jujur, tuh mikir dia. Iya. Wah, bahaya. Saya melihat pernah di sini. Dia senyum. Kamu suruh ya? Dulu Kak, iya. Kamu tuh udah gila ya? Gimana coba jadinya kalau seandainya Pak Sabto tahu kamu ada di sini? Sayang, kamu tenang aja, dia nggak akan tahu kok. Lagian kamu ngapain sih datang ke Jakarta? Hah? Ya aku hamil anak kamu. Apa kamu bilang? Kamu hamil? Gak mungkin. Gak mungkin. Hamil anak siapa coba? Gak mungkin kan anak aku. Bisa aja itu anak dari Pak Sabto. Kenapa kamu datang ke aku? Ini anak kamu. Aku sama suamiku selalu pakai pengaman, beda sama kamu. Oke. Sini kamu. Mas. Cari. Beraninya kalian menipu saya. Mas, aku mohon jangan sakitin kami, Mas. Aku mohon, Mas. Kamu sudah merusak rumah tangga saya. Ampun, Mbak. Ini kamu cari. Kamu cari mati namanya. Mas, udah Mas, aku mohon tolong hentikan, Mas. Aku mohon. Diam kamu. Kamu juga perempuan berguna. Mas, aku mohon, Mas, kasihani bayi di kandungan aku, Mas. Apa? Kamu hamil? Hah? Jadi anak itu ya? Hah? Iya. Pukul dia. Pukul terus. Udah gak gerak, bos. Yaudah, kamu buang. Terserah kamu buang di mana. Baik, bos. Baik. Ayo. Nok, yaudah, kita buang sekitar sini aja. Sebentar, kita lihat situasi dulu. Aman nggak daerah sini? Aman. Ayo cepet. Berat banget nih anak. Udah, aman. Kita tinggalin.
Elvi bangun. Elvi. Mas, tolongin teman saya, Mas, tolongin bawa ke rumah sakit, Mas, tolong. Kenapa temennya, Mbak? Teman saya pingsan, tolong bawa ke rumah sakit ya, Mas, tolong. Turun. Teman saya dipukulin orang, Mas, tolong. Tolong bawa dia ke rumah sakit, Mas. Astagfirullahaladzim. Bawa. Elvi, kamu udah sadar? Kamu jangan sentuh aku. Kamu cuma jadi pembawa sial di hidup aku. Kamu lihat kan keadaan aku sekarang, ha? Elvi, aku minta maaf, Elvi. Aku nggak tahu kejadiannya kan seperti ini. Aku bilang jangan sentuh aku. Kalau bisa kamu pergi dari kehidupan aku sekarang. Elvi, aku minta tolong. Aku cuma mau kamu bertanggung jawab atas anak yang ada di kandungan aku, Elvi. Kamu dengar aku ya? Aku nggak akan pernah bertanggung jawab sama siapapun. Jadi lebih baik kamu pergi sekarang. Suster! Bawa orang ini pergi! Mari, kita keluar. Saya melihat dalam penampakan batin saya juga ketidakjujuran dalam berhubungan. Di sini kamu tidak setia juga. Gitu. Harus diperbaiki dalam sisi kesetiaan. Kalau dipelet atau memelet, saya pastikan di sini semua badannya ini saya merasakan tidak ada aura gaib. Tidak ada sama sekali. Tidak ada ya, Raul. Aura teman yang astral. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk aja, Bu. Iya. Cepat sembuh ya, Bu ya. Ini ada bubur, Bu. Dimakan dulu ya, Bu ya. Biar cepat sembuh, Bu. Makasih. Helvi sudah dikabarin belum, Bu? Nggak usah. Biarin aja Helvi tinggal di kota. Daripada di kampung cuman bikin malu orang tua. Batuk darah, Bu. Telepon aja, Mbak. Ya Allah. Sebentar. Ya Allah. Saya rasakan di sini adalah kemampuan dia dalam berbicara. Oke. Jadi, karena dicari kan sama suami dari perempuan ini. Sebenarnya waktu yang awal-awal mencari sih, tapi kalau yang udah jalan 2 tahun, 3 tahun, udah bosan suaminya. Yang penting gak lihat muka saya di hadapan dia. Apes. Niat mau deketin cewek, malah kena bau gementar kayak gini nih. Ini siapa lagi malam-malam? Halo? Halo, Helvi. Ibu kamu sakit parah nih. Barusan batuk darah. Harus secepatnya dibawa ke dokter. Kalau enggak semakin parah. Oke, kalau gitu saya akan segera pulang. Saya akan siapkan semua biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan ibu saya. Untuk sekarang tolong jagain ibu saya ya. Iya. Terima kasih. Harus gimana lagi gue cari duit? Oh, tunggu sebentar. Kamu nikmatin uang suami dari pacar kamu ini? Ya dulu sih, waktu awal-awal kan sering dugem itu. Nikmatin berarti kan? Iya itu ya, sering dugem tiap malam itu, waktu dulu sih. Sorry.
Gak apa-apa. Oh iya dong. Hidup gue bakal happy terus. Makasih. Karena udah nggak ada lagi pengganggu di hidup gue. Lu kemana? Boleh aku temenin? Apa? Boleh aku temenin? Oh, boleh, boleh. Oh ya. Aku Helvi. Kamu? Nirmala. Nirmala. Kamu sendirian aja? Aku sama teman-teman aku, tapi teman-teman aku pada nyebar, jadi aku pengen di sini aja sama kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Sama dong, aku juga sendirian. Ada apa? Helvi, maaf. Kayaknya kita sampai sini aja ya. Aku lupa ada janji sama teman aku. Loh. Nirmala, tunggu dulu. Jangan coba-coba deketin Ibu Nirmala. Namanya kamu siapa? Hah? Bapaknya dia? Ada aja ngatur-ngatur. Alah, banyak ngomong lo ya. Dasar bodyguard gak becus. Udah saya bilang jangan ganggu dia. Bu, saya hanya patuh sama bos besar. Ini perintah. Sekarang Ibu pulang. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Enggak apa-apa. Pizza. Pizza pesanan Nona cantik. Kirain punya saya beneran, gak taunya alih profesi jadi tukang pizza. Yang penting kan kita bisa jadi ketemu. Ya kan? Ya udah, sebentar lagi suami aku pulang. Sekalian siapin ke dalam ya. Ya, Mbak. Mari. Sekalian saya bantu ya. Ih, kamu bisa banget sih cari kesempatannya. Ya iyalah bisa. Ini semua berkat begitu besarnya motivasi aku sama kamu. Sampai otak aku berpikir, gimana caranya aku bisa berdua sama kamu sekarang? Ya ampun. Selamat siang, Bos. Gimana? Aman? Situasi aman terkendali, Bos. Beres. Ada tamu yang datang atau seseorang? Tidak ada sih, Bos. Cuman tadi ada tukang pizza pesanan Ibu Nirmala. Terus tukang pizza sama Ibu ke dalam, Bos. Apa? Tukang pizza di dalam? Iya, Bos. Ada yang nggak beres nih. Suami aku. Nirmala, di manakah sembunyikan laki-laki yang pura-pura membawa pizza itu? Aduh, Mas kok udah pulang? Sini. Mas, jangan marah-marah dong. Masa sama tukang pizza aja cemburu sih, Mas? Mas pasti capek sini, Nirmala pijitin ya. Yuk. Siapa kamu? Apa itu? Wah, kamu kan yang di kafe itu. Wah, kamu nyamar jadi tukang pizza ya? Jangan kabur lo! Ada apa ini? Bos, ada penyusup, Bos. Mobil Bos dibawa sama tukang pizza itu, Bos. Dan ternyata tukang pizza itu adalah laki-laki yang pernah kita hajar kemarin, Bos, di kafe. Lapor ke polisi. Siap, Bos. Jadi kamu main gila sama orang itu? Ampun, Mas, ampun.
Apes banget sih hidup gua. Mana sih ini? Bukannya makin enak? Ngaco nih. Iya, halo sayang. Kamu pikir saya Nirmala? Saya suaminya Nirmala. Sampai kapanpun kamu akan kukejar. Tapi Pak, sumpah kenapa semuanya jadi kusut kayak gini? Belum juga dapat duit. Gimana caranya gue dapat duit buat berobat nyokap gue? Udah kegep aja sama suaminya tuh orang. Terus gue dapat apaan kalau kayak gini? Ah! Aduh, apa lagi nih? Segala kena tilang. Bapak. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Selamat siang. Tolong keluarkan STNK dan SIM Anda. Kami tegaskan, tolong keluarkan surat-surat Anda. Gini, Pak. Kebetulan surat-suratnya saya simpan di dalam dompet dan dompetnya ketinggalan di rumah saya, jadi saya nggak bisa tunjukin ke Bapak sekarang. Kalau begitu, ikut saya ke kantor. Tapi saya lagi buru-buru, Pak. Jelaskan saja di kantor. Ayo ikut. Ini waktunya aku untuk mendapatkan simpatiknya Helvi. Nawa itunya benar-benar harus sebaik-baiknya. Iya, Pak. Kalau masih bolak-balik ke sana karena istri orang, sayang sekali. Iya. Saya kasih tau kamu ya, Iya, Pak. Jakarta tuh lautan perempuan cantik. Tuh. Ya. Ayo masuk. Jangan ada ulang macam-macam ya. Ngerti? Orang baru. Woi. Pakai tiket apaan lo masuk sini? Muka-muka kayak gini, lu maling duit orang lu ya? Boy, lepas baju. Kerapian pakai pakaian kayak gini di penjara. Ngerti? Lepas. Saudara Helvi, ada telepon untukmu. Halo? Apa? Ibu meninggal? Kenapa ini? Kenapa? Helvi, kamu sabar. Ada aku di sini untuk bantu kamu dan aku akan memberikan jaminan untuk mengeluarkan kamu dari sini. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Ibu aku tuh meninggal gara-gara kamu. Seandainya aku nggak pergi ke Jakarta, aku nggak akan pernah ketemu kamu dan semuanya nggak akan jadi kayak gini. Helvi. Apa kamu pikir dengan kamu mengeluarkan aku dari penjara, semuanya akan kembali baik-baik aja gitu? Asal kamu tahu ya, In. Kamu itu cuma membawa sial di hidup aku, ha? Helvi, aku mohon kamu jangan bicara seperti itu. Aku masih cinta sama kamu. Alah, apa yang kamu tahu tentang cinta, ha? Omong kosong dengan itu semua. Helvi, aku sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi, Helvi. Dan aku sudah kehilangan semuanya karena aku lebih memilih kamu. Ah, udahlah. Aku udah sungguh-sungguh mau pergi dari kamu. Karena semuanya udah nggak ada lagi yang perlu diperbaiki. Terlalu beresiko buat hidup aku, tahu nggak? Helvi. Helvi, tolong kamu jangan tinggalin aku, Helvi. Lepasin nggak? Helvi, tapi... Lepasin nggak? Helvi, tapi aku nggak bisa ditinggalin sama kamu, Helvi. Kamu denger ya? Lu perempuan kan?
Harusnya lo punya malu. Kalau laki-laki udah nolak, harusnya lo minggir. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, siapapun juga nggak akan bisa dapetin kamu. Kamu harus celaka, Helvi. Oke, Helvi sekarang usianya 25 ya. Sekarang 24 jalan 25 sih. Jalan 25 berarti ya. Nah gini maksudnya kan tadi Roy kan membaca kamu itu ekonominya lagi nggak baik, kesedihannya lagi mendalam, barangnya banyak yang dijual-jual. Kalau kamu sadar sebenarnya apa yang terjadi detik ini adalah hasil dari kumpulan keburukan kamu selama 7 tahun ke belakang ini. Jangan, ampun jangan siksa saya lagi, jangan siksa saya lagi, ampun jangan. Ibu, maafin Helvi. Kamu yang tenang ya. Suster silakan. Bu, maafin Helvi, Bu. Udah tenang ya. Pergi kamu, pergi. Jangan dekat-dekat aku. Pergi. Ya kenapa, Dok? Tidak apa-apa. Dia berhalusinasi akibat depresi berat. Tolong kamu pergi dari sini, jangan dekat-dekat aku lagi. Enggak ada yang menyakiti kamu, enggak apa-apa. Tenang. Aduh, untung aja selamat. Hampir gua ketangkap satpol, aduh. Bapak, lepasin gua, lepasin. Saya bukan orang gila, Pak. Lepasin. Jangan bohong, pasti orang gila. Tangan saya sakit, Pak. Jangan alasan. Ini belum sembuh, Pak. Dari rumah sakit, serius. Lepasin, Pak. Aduh. Sakit. Woi, jangan kabur, woi. Wah, cepet banget larinya. Assalamualaikum. Tenang. Mari ikut saya ke dalam masjid. Tapi Pak Ustadz, mereka bakal terus-terusan kejar saya, Pak Ustadz. Makanya saya harus tetap bersembunyi. Karena bisa aja anak buahnya Pak Sabtu ngejar-ngejar saya atau anak buahnya Pak Toto. Atau mungkin mereka suruhan ibu saya biar bisa menghukum saya. Ibu saya udah meninggal, Pak Ustadz. Ya, lebih baik nanti kamu cerita aja di dalam mushola. Ayo. Sebaiknya kamu putuskan hubungan ini semuanya. Karena saya sedikit ingin sharing bahwa kamu menjadi simpenan itu istri orang. Tapi kamu pernah berpikir tidak, orang-orang yang di belakang sang istri tersebut itu merasakan seperti apa jika tahu. Saya ingin share sedikit hal bahwa kesedihan melihat seseorang diambil sama laki-laki lain itu luka batin yang mendalam, Helvi. Silakan masuk, Pak. Dipilih. Ya. Benar yang dikatakan Ustadz. Menikah itu pasti jauh lebih baik. Dan agar aku bisa benar-benar hijrah, aku harus membuang semua masa lalu aku yang buruk. Begitu juga hal-hal yang bisa membuat aku membawa kembali ke hal yang buruk lagi. Usia masih muda,
niatnya deh dibenerin dulu ke Jakarta apa? Lupakan. Pernah ganti nomor nggak? Belum pernah sih lagi nih, masih tetap Ganti yang nomor dulu. aja biar nggak dihubungin lagi. Iya. 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 Ya, sayang loh kamu kayak segini juga masih kelihatan cakep, sayang. Masih muda. Harus bolak-balik buat istri orang. Duh, dosanya besar. Makanya saya niat kesini kan, insya Allah saya nggak balik lagi. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sudah dibukakan pintu rezeki yang halal. Untuk membuka pintu rezeki yang halal, tentunya kita harus bekerja keras. Dan salah satu cara untuk membuka pintu rezeki tersebut adalah dengan cara berdagang.